Ya, ketika kita itu menghadapi sebuah masalah di dunia ini, yang kita tuju pertama kali itu makhluk atau Allah? Itu refleksi kita, Pak. Masalah apapun kita, di rumah tangga ada masalah dengan pasangan, yang pertama kali kita tuju nyuwun sewu itu orang lain untuk curhat, untuk konsultasi, atau ke Allah dulu? Ketika kita itu punya utang, nah itu yang sering saya sampaikan, utang, karena utang itu dekat dengan kita, Pak. Utang itu, ketika kita punya utang dan utang itu mungkin tidak sedikit, yang di pikiran kita itu golek napa jenenge bantuan cara untuk menyelesaikan utang itu ke manusia atau ke Allah dulu. Ketika kita itu kejeblosan ban teng pinggir dalan, yang kita pikirkan itu golek tambal ban sik apa langsung teng Allah riyen. Niku tipis, Pak. Tapi tipis itu akan mempengaruhi sikap kita. Kalau kita misalnya diuji oleh Allah, anaknya sakit, yang kita pikirkan itu ke dokter sopo sik napa ke Allah riyen. Nah itu refleksi kita, Pak. Karena ini cara mempraktekkan akidah seperti itu, perlu introspeksi terus menerus, muhasabah terus menerus atas apa yang sudah kita pelajari. Ya itu simple, tapi pengaruhnya dapat membuat kita kuat. Kalau kita kejeblosan ban di pinggir jalan, yang kita tuju langsung tambal ban, kok ora nemu tambal ban, bisa putus asa kita. Tetapi ketika kita kejeblosan ban di pinggir jalan, langsung kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya sekarang ini kejeblosan atau kebocoran ban. Engkau melihat kebutuhan saya, Engkau melihat keadaan saya, maka berikanlah saya kekuatan dan jalan keluar. Baru setelah itu golek tambal ban. Orang ngoten tok terus meneng ora usaha, itu juga salah. Tetapi usaha kita apapun itu landaskanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini hadis di Arba'in An-Nawawiyah, hadis ke 19, Pak. Bisa dicek, kalau enggak 19, 20. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hadis 19, hadis 10 atau ke-11, hadis ke-10 atau ke-11. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bunyinya adalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Niki hadis pendek tapi dahsyatnya luar biasa. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas kalau tidak salah. Kalau enggak Hasan Ali bin Abi Thalib. Intinya adalah Rasulullah memberikan nasihat kepada kita. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu ragu. Beralih kepada sesuatu yang tidak membuat kamu ragu. Pertanyaannya, Pak, di dunia ini apa yang tidak meragukan? Sing teng dunia niki kan sesuatu yang meragukan itu tidak pasti berarti, ya. Lah di dunia ini apa sesuatu yang pasti, Pak? Yo mati ini kecuali ini, ya. Tapi Rasulullah menyuruh kita, tinggalkanlah apa yang engkau ragu-ragu, berpindahlah kepada apa yang engkau tidak ragu. Ya ini bisa di dalam ibadah ataupun bisa di luar ibadah. Sebagai contoh, kalau di dalam ibadah jenengan sudah wudhu dengan yakin, kemudian sholat maghrib menunggu sholat isya, jenengan ragu-ragu, ini saya sudah batal atau belum? Nah wudhunya tadi kita itu kan yakin, sudah jelas-jelas kita wudhu, sah wudhunya. Kok ragu-ragu? Maka tinggalkanlah keraguan-raguan ini, ambillah yang pasti, yaitu kita hukumi wudhu kita masih sah. Itu dalam ibadah. Rokaatnya lupa 3 atau 4, jenengan ngambil sing budi, Pak?
Tiga. Kenapa? Kalau tiga itu kita yakin, karena setelahnya kita nambah satu lagi. Jadi minimal keluwihen, ora kurang Pak. Tapi kalau kita ngambil 4, ada keraguan-raguan itu. Jojo aku kurang mau. Nah, maka disuruh kita yang lebih yakin. Termasuk di dalam urusan dunia. Di dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semuanya penuh dengan keraguan-raguan. Manusia penuh dengan keraguan-raguan, ya. Jangan mau sepercaya apa dengan manusia, tetap di situ ada keraguan-raguan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mengintrospeksi diri kita dan merefleksikan hadis ini, tinggalkanlah yang ragu-ragu, berpindah ke yang tidak ragu-ragu. Karena dunia ini penuh dengan keraguan-raguan, semuanya isinya ragu-ragu. Jangan kalau menggantungkan diri kepada manusia, ya siap-siap kecewa. Menggantungkan diri kepada ayam, mungkin ternak ayam, kecewa. Menggantungkan diri kepada barang dagangan, kecewa. Menggantungkan diri kepada anak, kecewa pasti suatu saat. Menggantungkan diri kepada istri, pasti suatu saat mengecewakan jenengan Pak. Maka siapa dan apa yang tidak mungkin meragukan? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita merefleksikan itu, sebenar-benarnya itu, kalau kita itu ada di dunia, tetap kita itu nanti kembalinya ke Allah. Artinya kita urusan dengan dunia ini, ya tetap boleh mempercayai, tidak ragu-ragu di dalamnya. Tapi ketahuilah, semua isi dunia itu isinya ragu-ragu. Tidak ada yang pasti, dan yang pasti dan tidak boleh diragukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Kita selain disuruh untuk meninggalkan keraguan-raguan yang terlihat, kita disuruh untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya arah tujuan, bukan dunia. Allah dijadikan satu-satunya tempat bergantung, apapun keadaannya, dimanapun tempatnya. Kalau ini kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kita sebenarnya sudah bertauhid dan mengakidahkan Allah dengan benar.